Halo guys, ketemu lagi sama gue Insan dari channel YouTube Mobil123.com. Di samping gue sekarang udah ada mobil barunya dari Hyundai yang meluncur di Gias 2021, yaitu Hyundai Creta, SUV compact 5 penumpang yang akan melawan Honda HR-V di pasar otomotif Indonesia. Kalau kita ngelihat sekilas sih penampilannya keren banget ya. Sekarang kita akan ngebahas lebih lanjut mengenai spesifikasi dan fitur-fiturnya di first impression Hyundai Creta. Hal paling menarik pertama dari Creta tentu aja adalah desain eksteriornya, apalagi bisa dilihat fascia depannya. Dalam penjelasan mereka, Hyundai mengatakan bahwa desain eksterior Creta diciptakan dengan 3 kata kunci, yaitu bold, dynamic, dan muscular. Kata-kata kunci itu di bagian depan direalisasikan dengan desain yang mereka namakan parametric dynamic. Di grill depan ini mereka menamakan desainnya adalah parametric jewel grill. Ini kalau kita bandingkan dengan model Creta yang lain, ini mirip-mirip dengan desainnya Hyundai Tucson terbaru. Lalu di sebelah kiri dan kanan dari grill ada lampu LED DRL yang namanya juga adalah parametric jewel, dan ini tuh hidden LED DRL gitu, jadi kesannya tuh menyatu dengan grill, apalagi kalau misalnya lampu DRL-nya sedang mati. Jadi ini semuanya seolah-olah menjadi satu kesatuan. Lampu depannya sendiri ada pada bagian bumper ya, dan bentuknya juga besar. Kalau kita bandingkan lampu-lampu di grill ini mungkin mirip seperti desainnya Mitsubishi Xpander gitu yang memulainya di Indonesia. Bumpernya juga desainnya crossover banget dengan sentuhan silver dan juga aura hitam untuk menimbulkan kesan sportif. Bentuk yang muscular atau berotot juga bisa dilihat dari sisi samping bodi Creta. Over fender di depan maupun belakang itu sangat kekar ya, dan itu juga menimbulkan kesan long hood atau kap mesin yang panjang. Untuk bannya sendiri mereka menamakan ini adalah diamond cut wheel. Desainnya sama di Hyundai Creta semua varian, which is terdiri dari 4 varian, mulai dari varian aktif, trend, style, dan prime. Tapi bedanya di varian-varian tengah dan atas, warna grillnya sudah two-tone color. Kalau yang bawah-bawah masih single tone. Profil bannya sendiri adalah 2015-60. Kita agak ke sisi belakang dikit. Bentuk berotot dan bentuk tegas dari sisi samping bodi ini juga Hyundai ciptakan di Creta melalui pilar C yang bentuknya unik dan tebal gitu. Ini bisa dilihat kesannya tebal sekali pilar C-nya dan membuat Creta terlihat menjadi lebih menarik lagi. Sekarang kita ke bagian belakangnya yuk. Bagian buritan ini nih salah satu aspek yang paling juga gue suka dari Hyundai Creta. Mungkin kayaknya bagian depan, samping, belakang juga sangat berkesan ya buat gue. Tapi lu lihat deh, desain lampu belakangnya ini tuh seperti terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Hyundai menamakan desain ini adalah boomerang design. Lalu di atasnya ada high mount stop lamp yang menempel dengan roof spoiler, dan di bawahnya terlihat juga bumper yang kesannya sporty dengan warna perak dan hitam. Di awal gue udah bilang bahwa Creta ini di Indonesia antara lain akan berkompetisi dengan HR-V, terutama yang HR-V 1,5. Ini karena salah satunya adalah mesinnya Creta juga berkapasitas 1,5 liter bensin.
Teknologi dari mesin 1,5-nya Hyundai di kereta ini dinamakan Smart Stream dan tenaganya adalah 115 PS dengan torsi puncak 143,8 Nm. Sebagai padanannya diberikan pula transmisi manual 6 percepatan atau transmisi otomatis IVT, which is transmisi otomatis CVT versinya Hyundai yang diklaim lebih memberikan kesenangan berkendara tapi tetap efisien. Sebagai pelengkapnya lagi, di kereta ini ada 4 mode berkendara yang bisa dipilih oleh pengemudinya, yaitu mode comfort, mode sport, mode smart, dan mode eco. Ada juga ya, selain drive mode, traction mode atau mode traksi. Guna dari mode traksi ini adalah mengatur torsi yang berbeda-beda di setiap ban kereta, tergantung dengan kondisi jalannya. Mode traksinya ada mud atau lumpur, terus sand atau pasir, lalu snow atau salju. Tapi kalau menurut keterangan dari produk expertnya Hyundai, kemampuan off-roadnya kereta itu masih dalam level ringan, jadi bukan buat off-road berat ya. Sebelum kita masuk ke interiornya kereta, untuk melihat bagaimana sih penampakan dari kabinnya, gue akan memberitahukan lu semua dulu dimensi dari mobil satu ini. Panjangnya itu adalah 4.315 mm, sedangkan lebarnya adalah 1.790 mm. Sementara tingginya adalah 1.630 mm. Jarak sumbu roda atau wheelbase-nya itu 2.610 mm. Dan ground clearance-nya adalah 200 mm. Sekarang yuk kita ke interiornya kereta. Kabin kereta yang sekarang terlihat ini adalah kabin dari tipe yang tertinggi, yaitu Prime. Kalau dari menurut penjelasannya Hyundai, kata kunci di desain interiornya ada 2, yaitu bentuk yang berkarakter serta nuansa yang high-tech atau berteknologi tinggi. Hal ini direalisasikan oleh para desainer Hyundai dengan bentuk T yang tegas di dashboard serta konsol tengah. Lalu struktur atau lekuk-lekuk di bagian pintu maupun di bagian dashboard itu terinspirasi dari bentuk sayap burung. Jadi ada lekuk-lekuk serupa sayap di bagian pintunya maupun di bagian dashboardnya. Di tipe tertinggi ini materialnya sudah banyak leather ya atau kulit. Ini di jok kursinya, lalu juga ini masih material hard touch ya, tapi memang serupa kulit dan seakan-akan ada stitchingnya. Ini juga masih dashboard hard touch, plastik keras, tapi di bagian setirnya ini sudah material kulit. Sementara di bagian pegangan tangan ini juga masih plastik keras semua. Kalau desain steering wheel-nya sendiri, ini Hyundai namakan sebagai di-cut steering wheel. Dan di bagian kiri dan kanannya seperti terlihat ada ventilasinya gitu. Kesannya cukup sporty sih, apalagi di tipe Prime ini sudah ada pedal shift. Pada konsol tengah kereta, yang pertama bisa dilihat adalah head unit 8 inci dengan konektivitas smartphone yang sudah menjadi fitur standar di semua tipenya. Di bawahnya ada AC digital dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan cukup besar dan di sini ada tempat buat wireless charger. Lalu ada USB port, 2 USB port Type A serta power outlet 12 volt. Kita geser lagi ke belakang, ada tuas transmisi IVT. Di sini juga ada fitur pendingin jok kursi depan dan di belakangnya lagi ada pengatur traction mode, electric parking brake with brake auto hold, serta 2 cup holder. Armrest ini sudah soft touch dan kalau dibuka ada tempat penyimpanan multifungsi yang ukurannya nggak kecil-kecil amat lah. Di bagian depan untuk tipe yang sekarang gue sedang lihat ini ada meter cluster full TFT berukuran 10,5
inci. Fitur premium lainnya dari kereta ini adalah speaker dari Bose. Lalu di bagian atapnya juga ada panoramic sunroof yang terbentang dari sebagian baris pertama hingga ke baris keduanya. Sebentar lagi kita akan ke bagian belakang untuk melihat bagaimana sih gambaran kelegaan dari kabinnya. Tapi sebelum itu gue ingin memberitahukan kepada kalian satu catatan mengenai Hyundai Creta ini, yaitu pengaturan kursinya. Ini masih mekanik untuk maju mundur maupun untuk sandaran punggungnya. Tapi kalau untuk di segmennya HR-V 1,5 itu masih belum menjadi masalah lah. Apalagi fitur-fitur lain dari Hyundai Creta ini menurut gue sudah menutupi satu catatan itu. Sekarang kita ke bagian belakang yuk. Bagian kursi pengemudi udah gue atur sesuai dengan gaya atau posisi mengemudi gua. Terus kalau kita bisa lihat di sini, legroom gua dengan tinggi yang 171 cm itu masih sangat lega, masih enak sekali. Dan headroomnya juga sangat leluasa. Kursi tidak bisa direbahkan lagi, tapi untungnya posisinya sudah cukup rebah gitu, sudah cukup miring. Jadi nggak terlalu tegak, dan untuk perjalanan jauh ini sudah cukup enak lah. Karena ada mobil-mobil yang kursi belakangnya sudah tidak bisa direbahkan, ditambah posisinya cukup tegak, jadi capek kalau perjalanan jauh. Tapi kalau di kereta ini, penumpang belakang pun untuk perjalanan yang cukup panjang seperti mudik atau keluar kota, nggak akan cepat lelah. Di bagian belakang ini juga sudah ada AC fan-nya sendiri. Dan di sini ada USB Type A untuk mengecas gadget atau handphone, dan kita bisa ngelihat di sini ada pengaturan untuk air purifier. Jadi Hyundai Creta ini sudah memiliki air purifier ya, dan itu setelah kondisi pandemi seperti sekarang sepertinya fitur yang cukup penting. Sekarang gue akan ke bagian yang cukup penting ya, yaitu kelengkapan fitur-fiturnya. Karena gue yakin sebagian dari lu ada yang berpikir, fitur-fitur canggihnya adanya di tipe-tipe atasnya aja nih, atau malah mungkin di tipe termewahnya aja nih. Sekarang kita bahas satu-satu setiap tipe, kelengkapan fiturnya apa aja. Kita mulai dari varian terbawahnya dulu, yaitu varian aktif. Fitur standarnya ada 5. 1. Head unit 8 inci dengan konektivitas smartphone. 2. USB charger dan power outlet yang masing-masing jumlahnya ada 2. 3. Hill Start Assist. 4. Vehicle Stability Control. Dan yang kelima adalah Emergency Stop Signal. Itu adalah fitur standarnya. Di varian kedua, yaitu varian Trend, ada lagi 2 fitur tambahan yang diberikan oleh Hyundai bagi pembeli kereta ini. Pertama, ada wireless charger. Itu sudah ada mulai dari varian kedua. Lalu, fitur selanjutnya adalah rear view camera. Sekarang kita mulai ke varian ketiga, yaitu varian Style. Di sini kelengkapannya makin banyak lagi. Kita mulai satu-satu dulu ya. Ada layar Full TFT 10,25 inci. Lalu ada Bose Premium Sound System. Yang ketiga, ada Ambient Mood Lamp yang bisa terlihat antara lain di bagian dashboard depan penumpang baris pertama. Ada juga cooled glove box serta ventilated seat. Mulai dari varian Style ini, fitur-fitur bantuan pengemudian aktif yang dinamakan Hyundai Smart Sense juga sudah terlihat. Ada 4 teknologi atau fitur Hyundai Smart Sense di varian Style. Pertama adalah blind spot monitor. Yang kedua ada rear cross traffic alert. Yang ketiga safe exit warning. Dan yang keempat adalah rear occupant alert. Lanjut ke varian paling atas, paling mewah, paling mahal, yaitu tipe Prime. Di sini Hyundai Smart Sense-nya makin banyak lagi. Ada forward collision avoidance assist atau rem otomatis kalau mobil terdeteksi berpotensi mengalami tabrakan. Ada lane keeping assist,
lane following assist, driver attention warning, serta high beam assist. Kalau kelengkapan lainnya itu adalah panoramic sunroof yang hanya ada di tipe Prime, serta air purifier juga cuma ada di tipe Prime aja. Kalau lu udah berkeluarga, pasti pertanyaan saat beli mobil juga adalah berapa sih kapasitas bagasinya yang bisa gua pakai kalau lagi liburan bersama keluarga keluar kota. Di Hyundai Creta ini, kalau menurut data spesifikasi dari Hyundai, bagasinya dalam kondisi semua kursi berdiri tegak atau kursi belakang ini berdiri tegak adalah 416 liter, dan ini bisa dimaksimalkan menjadi 1384 liter dengan merebahkan dua kursi di baris keduanya. Pelipatannya sendiri kalau sebagian itu proporsinya adalah 60-40. Sekarang ada di antara lu pasti yang udah penasaran soal berapa sih harganya. Yuk kita bahas di luar ya, sekalian ngelihat eksterior kerennya Hyundai Creta lagi. Di bagian terakhir ini kita akan ngebahas soal aspek yang juga paling penting dari mobil, yaitu harga on the road Jakartanya. Seperti gue bilang, Creta terdiri dari 4 varian yang bisa dijabarkan lagi menjadi 6 tipe. Pertama ada tipe aktif manual seharga 279 juta rupiah. Yang kedua ada tipe Trend manual seharga 299 juta rupiah. Ketiga, ada tipe Trend IVT seharga 319 juta rupiah. Keempat, ada tipe Style IVT seharga 359 juta rupiah. Kelima, ada tipe Prime IVT seharga 397 juta rupiah. Dan yang keenam, ada tipe Prime IVT Two-Tone Color seharga 399 juta rupiah. Demikian first impression mobil123.com terhadap Hyundai Creta, SUV compact 5 penumpang yang akan sikut-sikutan dengan Honda HR-V antara lain di Indonesia. Creta ini juga akan menjadi model pertama yang Hyundai rakit di pabrik mereka yang berlokasi di Cikarang. Distribusi kepada konsumen akan dilakukan mulai akhir Januari 2022. Tapi pemesanannya sudah bisa dilakukan sekarang dan lu bisa ngelihat ini di Gias 2021 secara langsung. Demikian video kali ini dari gua Insan. Sampai ketemu lagi di lain waktu, dan karena ini masih masa pandemi, jangan lupa kalau keluar rumah tetap taati protokol kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan, bawa hand sanitizer, dan sering-sering basuh tangan Anda ya. Ciao. Mobil 1, 2, 3